Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil Waalaikumsalam alamin. warahmatullahi Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Habibana wa nabiyana wa sayyidana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Amma ba'd fa inna taqal hadits kitabullah wa khairal huda hudan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, asyukurulillahi wahda alladzi an'ama alaina fi hadzal masa nastati wa nabda dirasatana yakni fil maudu pengembangan mada tanmiyatu al masadir al yani mada ad-dirasa wa aidan al midya'ud dirasa al islamiyah ya. Selamat datang semuanya di mata kuliah pengembangan sumber belajar dan media pembelajaran ya. Ini adalah pertemuan kita dan insya Allah akan berlanjut lebih kurang dalam antara 14 sampai 16 kali pertemuan ya di mata kuliah pengembangan sumber belajar dan media pembelajaran ya. Di awal pertemuan ini ya saya akan menjelaskan tentang RPS ya, rencana pembelajaran semester atau rencana program semester untuk mata kuliah ini ya. Terima kasih untuk semua yang sudah hadir ya. Nanti boleh di rename namanya agar nanti saya bisa memanggilnya gitu ya. Terima kasih untuk Ibu Yulia Apri, kemudian ada Pak Acep Yudiana, ada Pak Ustadz Arfatul Hidayat, ada Pak Wawan Kurniawan, ada Pak Afrizal Dinur, ada Pak Fadli Hizbullah, kemudian ada Pak Diki, ada Ibu Siti Koniatun Nekmah, ada Ustadz Muhammad Taufik Fatur Razak, dan juga ada Ibu Eti Mariati. Terima kasih ya, serta ada Bapak Kamiluddin ya. Nanti kita akan menyusul, ya yang lainnya akan menyusul. Kita akan belajar bersama di mata kuliah pengembangan sumber belajar dan media pembelajaran pendidikan agama Islam. Izin saya share screen ya. Saya akan menjelaskan tentang rencana pembelajaran untuk di semester ini ya di mata kuliah pengembangan sumber belajar dan media pembelajaran. Oke, baik ya. Ini adalah mata kuliah yang saya ampu untuk semester ini ya sehingga nanti sama-sama kita akan belajar ya di mata kuliah ini. Baik ya. RPS mata kuliah pengembangan sumber belajar dan media pembelajaran ya di Sekolah Tinggi Agama Islam Sirajul Falah Bogor, program studi Magister Pendidikan Agama Islam. Tahun akademik 2024-2025 di semester genap. Baik, ya. Mata kuliah kita, ya saya sudah berulang-ulang, yaitu pengembangan sumber belajar dan media pembelajaran pendidikan agama Islam. Ini ada di semester genap, kemudian SKS-nya, sistem kredit semesternya kita ada 3 SKS. Ya, bersama saya, panggil saja Dr. Misno. Baik. Ya, mata kuliah ini deskripsinya ya, deskripsi dari mata kuliah ini adalah bertujuan memberikan kemampuan kepada mahasiswa untuk dapat mengembangkan sumber belajar dan media pembelajaran ya pada bidang pendidikan agama Islam atau PAI ya. Pembahasannya insya Allah mata kuliah ini meliputi sumber belajar dan media pembelajaran, ragam dan klasifikasi media, landasan teori penggunaan sumber belajar dan media pembelajaran, resource based learning ya, kemudian juga setelah mempelajari atau setelah belajar mata kuliah ini diharapkan mahasiswa itu mampu mengembangkan. Ya, ingat kita berada di level master KKNI level 8 yaitu how to develop ya, bagaimana mengembangkan learning resource ya dan juga media pembelajaran
ya. Jadi setelah mempelajari mata kuliah ini, ya setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu mengembangkan sumber belajar dan media pembelajaran. Ya, tadi di bidang pendidikan agama Islam. Ya, nanti misalnya media cetak, ya media grafis, media tiga dimensi, media audio, media yang diproyeksikan, ya media video, multimedia ataupun media berbasis jaringan. Oke, strategi penyajian mata kuliah ini dalam bentuk kita menggunakan approach ataupun pendekatan yaitu student center learning ya dengan tekniknya nanti ada ceramah, ada diskusi, ada case study, ada mini research ya. Kemudian nanti juga ada beberapa tugasan ataupun challenge dalam mata kuliah ini. Penilaian akhir ya keberhasilan mata kuliah ini meliputi mulai dari kehadiran ya di ruang Zoom ini, keaktifan diskusi kelas, nanti ada case study-nya, ada melaksanakan mini project-nya, kemudian ada asesmen tengah semester dan sampai kepada asesmen akhir semester atau akhir pembelajaran ya kalau itu ya. Oke, baik. Nah, kemudian ini penting ya dari di mata kuliah ini ada capaian pembelajaran ya yang harus dikuasai ya. Yang pertama adalah CPL-nya itu ya ini dalam bentuk sikap nih CPL sikap ya capaian atau CP sikap lah lebih simpelnya ya. Jadi dengan belajar mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu untuk berkontribusi ya dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara dan kemajuan peradaban berdasarkan Islam dan Pancasila tentu saja ya. Kemudian yang kedua, menginternalisasi nilai, norma dan juga etika akademik. Ya, yang ketiga, menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan juga kewirausahaan. Ya, ini adalah capaian pembelajaran sikapnya. Kemudian yang berikutnya yaitu capaian pembelajaran pengetahuan. Ya, jadi setelah mempelajari mata kuliah ini diharapkan mahasiswa nanti akan mampu untuk tadi mengembangkan ya dari berbagai sumber belajar dan media pembelajaran dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam. Kemudian, ya saya catat satu saja untuk capaian pembelajaran keterampilan khusus, yaitu mahasiswa mampu mengelola, mengembangkan, dan memelihara jaringan kerja ya dengan kolega sejawat ya di dalam lembaga dan komunitas penelitian yang lebih luas. Oke, itu adalah capaian pembelajaran kuliah kita ini. Kemudian ya mata kuliah kita ya sudah jelas tadi pengembangan sumber belajar dan media pembelajaran pendidikan agama Islam SKS-nya 3 kita berada di semester yang genap ya semester kedua kalau di sini ya. Dengan saya kemudian di sini mengetahui direktur dari Pasca Sarjana program studi Magister Pendidikan Agama Islam Bapak Dr. Zainal Abidin MSI ya. Ini adalah eh, untuk RPS per pertemuan ya. Saya akan bacakan untuk materi-materi yang akan dibahas dalam mata kuliah ini. Jadi fokus kepada di kolom yang ketiga yaitu bahan kajian dan materi ya. Baik, di pertemuan pertama ya saya akan jelaskan, ini saya sedang menjelaskan tentang rencana program semester ya, kemudian kontrak perkuliahan serta sistem perkuliahan dan evaluasinya. Ya, plus nanti ada ya penjelasan ataupun juga introduction atau pengantar dari mata kuliah ini ya. Ya, tentu saja tadi kemampuan akhirnya dari pertemuan pertama ini ya diharapkan mahasiswa sudah memahami untuk mata kuliah ini adalah ya mengkaji tentang bagaimana mengembangkan sumber belajar dan juga media pembelajaran PAI. Oke, itu pertemuan yang pertama. Pertemuan yang kedua, ya, kita akan belajar bersama tentang pengertian dari sumber belajar dan media pembelajaran. Ya, demikian juga manfaat serta urgensinya plus karakteristik dari sumber belajar dan media pembelajaran masing-masingnya.
Ya, jadi ini harus dipelajari nih. Jadi harus tahu seperti apa sih sebenarnya ya sumber belajar dengan media pembelajarannya. Ini harus betul-betul paham ya. Tentang penggunaan dari ini dari apa sumber dan media pembelajaran. Baik. Kemudian di pertemuan yang ketiga kita akan membahas tentang jenis dan kriteria sumber belajar dan media pembelajaran. Ini masih nyambung dengan yang sebelumnya ya. Jadi ada karakter, ada jenis ya. Nanti kita akan bicara tentang jenis, bisa juga tentang karakter serta kriterianya. Kemudian ya akan belajar juga kita tentang landasan teori dari pemilihan sumber belajar dan media pembelajaran. Ya, nanti landasan teori belajarnya itu bisa menggunakan behavioristik, kognitivistik, kemudian konstruktivistik dan juga social learning ya. Kemudian ya kita akan belajar tentang landasan teori komunikasi juga penting karena nanti ada sumber, ada media. Media itu kan kaitannya dengan komunikasi. Jadi harus paham tentang teori ilmu komunikasi ya. Kemudian juga nanti ada kita lihat dari sisi teori kerucut dan juga pengalaman dari Dell ya. Ini juga kita akan belajar tentang teori-teori berkaitan dengan sumber belajar dan media pembelajaran. Setelah itu, di pertemuan yang keempat, kita akan belajar tentang jenis-jenis sumber belajar dan media pembelajaran secara spesifik dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam. Termasuk juga syarat dan karakteristik sumber belajar dan media pembelajaran untuk PAI. Kalau tadi kan masih kita bicara tentang teori umum ya, jadi tentang sumber belajar secara umum ya, kemudian media pembelajaran secara umum untuk semua mata pelajaran. Nah, kalau sekarang di pertemuan yang keempat dan seterusnya itu lebih spesifik bagaimana sumber belajar dan media pembelajaran dalam mata kuliah pendidikan agama Islam. Ya, nanti termasuk kriteria dari pemilihannya. Baik, itu adalah pertemuan yang keempat. Selanjutnya, pertemuan yang kelima, kita langsung masuk kepada sumber belajar ya dan juga media pembelajaran dalam bentuk media cetak. Mulai dari pengertiannya, kemudian jenis-jenis media cetaknya, karakteristiknya, kelebihan dan kekurangannya, pengembangan dari ya media cetak dalam pembelajaran PAI, ya kan? Hari ini kan kita untuk belajar, kita lihat di berbagai sekolah madrasah itu ya masih menggunakan LKS, masih menggunakan buku dan itu cetak. Ya bahkan ya isu-isu terbaru menunjukkan bahwasannya justru yang online, yang PDF, yang menggunakan media digital itu malah tidak membuat atau tidak menjadikan siswa itu kreatif sehingga kemudian ada ya pemikiran gitu ya untuk kembali kepada media cetak ya dalam hal ini tentu saja adalah buku. Nah, kita akan kaji ya secara kritis tentu saja secara basically secara mendasar dan juga secara kritis tentang penggunaan media cetak ini. Gimana nih ya? Apakah kita akan tetap pakai buku atau mungkin sudah berubah menjadi e-book gitu ya? Atau mungkin ya variasi lah gitu ya. E-booknya juga bukunya juga tidak ditinggalkan, e-booknya juga karena memang sekarang perkembangan dari media informasi dan komunikasi itu sangat cepat sehingga ya mau tidak mau juga harus digunakan. Ya kalau saya dulu pernah mengatakan ke depannya nanti yang berikutnya yaitu multimedia. Oke ya, itu di pertemuan yang kelima fokus kepada ya sumber belajar dan media pembelajaran dalam bentuk media cetak. Yang berikutnya yang keenam, di pertemuan yang keenam yaitu pengertian dari media grafis dan juga elektronik ya. Dari mulai jenis-jenis media grafis dan elektronik, karakteristiknya, kelebihan dan kekurangannya khususnya ketika diterapkan pada mata pelajaran pendidikan agama Islam. Ini saya sudah share di grup, nanti boleh dibaca ya. Saya ingin memastikan saja. Ya, setelah itu baru kita masuk ke asesmen tengah semester. Oke. Berikutnya di pertemuan yang ke-8 kita akan belajar tentang pengertian dari media audio, jenis-jenis media audio, kemudian karakteristik media audio, kelebihan dan kekurangan media audio dalam pembelajaran PAI. Ya, ini audio apakah masih penting? Ya penting gitu ya. Tidak semuanya harus dengan visual, ada mungkin dengan suara. Kadang ada beberapa ya kalau kita lihat dari sisi tipe atau teori pembelajaran ada orang yang memang kuat itu di auditorinya, ya di pendengarannya.
ketika dia mendengar misalnya dalam pembelajaran bahasa, ya walaupun kalau di PAI nggak ada bahasa ya, artinya bahasa Arab gitu ya, tapi mungkin kan Al-Quran juga ada gitu ya, Al-Quran hadis juga ada juga. Jadi ada banyak orang yang mungkin matanya kemana-mana, tapi dia sebenarnya serius mendengarkan karena kekuatannya itu di auditorinya atau di audionya, di pendengarannya lah gitu ya. Nah itu di pertemuan yang ke-8. Berikutnya, di pertemuan yang 9, ini langsung kita combine antara media visual gitu ya. Jadi pengertian dari media visual, jenis-jenis media visual, karakteristik media visual, kelebihan dan kekurangan media visual di bidang pendidikan agama Islam. Pertemuan yang ke-9. Pertemuan yang ke-10 tadi sudah kita kombinasikan, kita gabungkan yaitu media audio visual atau yang dikenal dengan istilahnya multimedia ya. Akan belajar tentang jenis-jenis media audio visual, karakteristik dari multimedia, kelebihan dan kekurangan multimedia bidang PAI. Oke, nah di 11 ini cukup menarik sesuai dengan pertemuan sesuai dengan perkembangan zaman sekarang ini yaitu kita akan belajar tentang bagaimana pengembangan sumber belajar dan media pembelajaran menggunakan artificial intelligence atau AI ya. Kita akan lihat mulai dari pengertian artificial intelligence, kemudian jenis-jenis artificial intelligence, karakteristik media artificial intelligence, kelebihan dan juga kekurangan dari ya media ataupun sumber dari artificial intelligence dalam pembelajaran PAI ya. Ini lebih spesifik ya. Kemudian di pertemuan yang ke-12 dengan 13 ini kita bisa kembangkan menjadi ke-14 juga dan 15 yaitu praktek pengembangan sumber belajar. Ini nanti diharapkan mahasiswa itu mampu untuk mendesain ya, merancang sumber belajar dan media pembelajaran PAI ya, yaitu Quran hadis, akidah akhlak gitu ya. Kemudian nanti di pertemuan berikutnya itu mungkin lebih spesifik ke fikih dan juga sejarah peradaban Islam. Ya, sebagaimana kita pahami bahwa PAI itu ya hanya 4 mata pelajaran itu ya, Quran hadis, akidah akhlak, kemudian fikih, kemudian sejarah kebudayaan Islam. Ya, nah dari situ kita akan belajar untuk mata kuliah ini dalam kurang lebih 14-16 pertemuan ke depan. Ya, ini partisipasi penilaian kuliah, ini lebih kurangnya. Tadi untuk materi, ya, ini kita bisa tambahkan, terutama nanti mungkin isu-isu terbaru terkait dengan apa sumber belajar dan media pembelajaran. Ya, jadi ini pedoman awal, gitu ya. Pedoman awal dalam hal itu bisa digunakan. Kalau ada isu lain yang mungkin lebih menarik, ya kita bisa tambahkan, terutama di pertemuan-pertemuan yang berikutnya. Oke. Nah, untuk instrumen penilaiannya itu ada partisipasi kuliah, kemudian juga tugas, ada asesmen tengah semester, ada asesmen akhir semester, ya total nanti 100%. Oke, ini beberapa buku yang bisa digunakan ya untuk mata kuliah ini. Di antaranya ada Smaldino, S.E. Lauter, dan juga D.L. Russell, G.D. dan juga Mims di 2008 Instructional Technology and Media for Learning. Kemudian juga ada Sales B, Ricci dan RC. Ini ada Instructional Technology, the Definition and Domains of the Field ya. IEP ya. Kemudian juga ada Martin Florence, Petrus dan Anthony Clark ya, Digital Media for Learning, ini Springer International Publishing. Ini beberapa boleh diambil atau bisa didapatkan dari PDF-nya ya. Kemudian kalau dari Indonesia ada Arsyad, Azhar Arsyad ya, media pembelajaran. Kemudian juga ada Zakia Darajat, metodologi pengajaran agama Islam. Kemudian juga Beni Pribadi, ada media dan teknologi dalam pembelajaran, serta Satrianawati, media dan sumber belajar. Nah, ini semuanya referensi yang bisa digunakan untuk mata kuliah kita ini, yaitu mata kuliah pengembangan dari sumber belajar dan media pembelajaran. Baik, terima kasih Ibu dan Bapak sekalian, teman-teman semuanya. Itu mata kuliah yang kita pelajari. Saya sudah share di grup WA-nya. Kemudian nantinya kita akan belajar bersama.
Oke ya, terima kasih untuk semua yang sudah hadir. Tadi yang belum saya sapa, ini ada Pak Suhendra, terima kasih ya, ada Pak Hari Susanto, ada Pak Syahrul juga, kemudian lagi ada siapa nih ya? Ada Pak Muhammad Taufik Fathur Razak ya. Dan yang lainnya terima kasih sudah hadir pada pertemuan kali ini ya. Insya Allah nanti kita akan belajar secara detail terkait dengan mata kuliah ini. Nah, sebelumnya karena ini adalah semester yang kedua gitu ya, kalau setahu saya di semester yang kedua atau semester genap lah ya, otomatis apalagi sebagian besar ini kan adalah sebagai pengajar.